ya, dalam kitab-kitab tafsir dinamakan dengan surah lam yakun, karena surah ini diawali oleh perkataan lam yakun, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya. Jadi maksud tiang, kalau seandainya pelungguh mendengar ada orang mengatakan silahkan baca surah lam yakun, maksudnya adalah surah Al-Bayyinah. Kemudian para ulama kita, mereka berbeda pendapat tentang surah Al-Bayyinah atau surah lam yakun ini. Apakah dia termasuk surah Makkiyah? Makkiyah artinya surah-surah Al-Quran yang turun sebelum Nabi SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Semua surah Al-Quran yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah disebut surah Makkiyah. Sedangkan semua surah-surah Al-Quran yang turun setelah hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah disebut surah apa? Madaniyah. Nah, para ulama kita berbeda pendapat, surah Al-Bayyinah atau surah lam yakun ini, apakah dia termasuk Makkiyah ataukah Madaniyah? Sebagian kecil para ulama mengatakan Makkiyah, sebagian kecil. Sedangkan mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan surah Al-Bayyinah atau surah lam yakun adalah surah Madaniyah. Dan insyaallah ini dia pendapat yang terkuat. Surah Al-Bayyinah atau lam yakun termasuk surah Madaniyah. Pendapat kebanyakan ulama, dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sekarang kita masuk ke dalam tafsiran singkat dari surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan dari kalangan kaum musyrikin. Siapa kaum musyrikin ini? Semua orang kafir selain Yahudi dan Nasrani. Baik dia menyembah berhala, baik dia menyembah api, baik dia menyembah bintang-bintang, menyembah matahari, semuanya masuk dalam cakupan al-musyrikin. Ya. Jadi orang kafir itu terbagi dua. Ada kafir ahlul kitab dan ada kafir al-musyrikin. Kafir ahlul kitab Yahudi Nasrani. Sedangkan kafir al-musyrikin para penyembah berhala, wan niran penyembah api, wal kawakib penyembah bintang-bintang, penyembah matahari, dan seterusnya. Nah, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab ataupun dari kalangan al-musyrikin, lam yakun, mereka tidak akan pernah munfakin, berhenti, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah itu artinya bukti yang jelas. Itu nama al-bayyinah. Diambil dari kata bayyin, jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu bayyin, jelas. Yang haram juga bayyin, jelas. Dari kata bayyin ini diambil al-bayyinah, bukti yang jelas. Taib. Kita berhenti sebentar di ayat ini, kita lihat apa yang bisa kita ambil. Yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwasanya al-kufru millatun wahidatun. Kekafiran itu adalah agama yang satu. Ya, kekafiran itu agama yang satu. Maksudnya, selama mereka disebut kafir, sama saja hukumnya. Ya, sama-sama kafir. Baik dikatakan ahlul kitab ataupun dikatakan musyrikin
Allah memponis mereka dengan ponis yang sama. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ya. Dilihat dari kekafiran mereka, mereka sama. Tetapi dilihat dari hukum terperinci untuk mereka, mereka punya hukum yang berbeda. Saya ulangi. Ya. Orang-orang kafir dilihat dari status kekafirannya, mereka sama atau beda? Sama. Mau disebut Yahudi, mau disebut Nasrani, mau disebut Majusi, mau disebut Hindu, mau disebut Buddha. Dilihat dari status kekafiran mereka, mereka sama-sama kafir. Alladzina kafaru. Tetapi kalau kita ingin melihat hukum terperinci terkait mereka, ada perbedaan. Contoh, sembelihan orang kafir ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, sembelihan mereka itu halal bagi kita umat Islam. Sedangkan sembelihan orang-orang kafir musyrikin selain Yahudi dan Nasrani haram bagi kita untuk memakan. Ya. Sembelihan orang kafir Yahudi, Nasrani yang disebut dengan kafir ahlul kitab, halal atau haram? Halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat." Hari ini dihalalkan untuk kalian semua yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang yang telah diberikan kitab hillul lakum, halal bagi kalian. Makanan orang-orang yang telah diberikan kitab halal bagi kalian. Apa yang disebut yang dimaksud makanan di sini? Abdullah bin Abbas menafsirkan ay dzabihatuhum, maksudnya sembelihan mereka. Halal. Baik. Sehingga kalau ada daging kaleng diimpor dari Amerika, diimpor dari Inggris, diimpor dari Israel misalkan, kita tidak sedang berbicara masalah boikot ya. Kita sedang berbicara halal atau tidak. Bisa antum pahami? Jangan sampai nanti Ustadz ini menganjurkan beli dari Israel. Anda lempar antum. Ya. Anda sedang bicara tentang halal haram ini. Kalau seandainya ada daging kaleng datang dari Amerika, datang dari Inggris, datang dari Zionis Yahudi Israel yang disebut Israel sekarang, itu halal atau tidak? Halal, karena kita melihat mayoritas orang di sana Yahudi, Nasrani. Tapi kalau seandainya ada daging kaleng datang dari Thailand, daging kaleng datang dari Cina, daging kaleng datang dari India, itu tidak halal. Ustaz, di sana ada Yahudi Nasrani. Lihat mayoritasnya, kata para ulama. Di India mayoritas apa? Hindu. Di Thailand mayoritas Buddha. Taib. Jelas antum ini? Kemudian yang kedua, di antara perbedaan mereka adalah tentang wanita mereka. Wanita ahlul kitab, wanita Yahudi, wanita Nasrani halal untuk dinikahi oleh laki-laki muslim dengan syarat wanitanya itu bukan penzina. Kalau diketahui ada seorang wanita Yahudi, wanita ini dia menjaga kehormatannya. Iya, dia Yahudi, tapi dia jaga kehormatannya. Dia Nasrani, dia jaga kehormatannya. Kita sedang bicara hukum halal bagi seorang muslim untuk menikahinya. Yang membolehkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan wanita yang halal dinikahi, wal muhsanatu minal mu'minat. Wal muhsanat, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, minal mu'minat, dari kalangan wanita-wanita beriman, para muslimat. Jelas ini halal, para muslimat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang telah diberikan kitab min qablikum, sebelum kalian. Halal. Tetapi kalau wanita musyrikin, wanita Hindu, wanita Buddha, Konghucu dan yang semisalnya, itu haram.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Ya, tapi ini syaratnya kalau wanita Yahudi Nasrani itu diketahui menjaga kehormatan. Di sana repotnya Ustaz, sulit menemukannya. Ya sudah, nikah sama muslimah aja. Gitu aja kok repot. Kita sedang bicara hukum. Adapun dari segi praktik, saya sulit menemukan yang itu. Kita sedang bicara boleh atau tidak, halal atau tidak. Bukan bicara dianjurkan. Letakkan hukum pada tempatnya. Ya, letakkan hukum pada tempatnya. Baik. Jadi orang-orang ahlul kitab ataupun orang-orang musyrikin, mereka itu dari segi kekufuran dihukumi sama. Apa hukum mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir, sama hukumnya. Sama. Kafir. Dan kita tidak boleh meragukan kekafirannya. Siapa yang ragu orang Yahudi di zaman ini kafir, saya tidak tahu Yahudi sekarang ini kafir ataukah tidak. Kita yang ragu ini yang kafir. Antum baca salah satu pembatal Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pembatal yang ketiga kalau saya tidak salah. Beliau mengatakan, "Man lam yukaffir al-musyrikin." Orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang jelas kafir, Yahudi Nasrani ataupun Hindu Buddha dan seterusnya. Au syakka fi kufrihim, atau dia ragu terhadap kekafiran mereka. Kafar, maka orang yang ragu, yang tidak mau mengkafirkan ini juga kafir. Seperti orang-orang liberal. Orang-orang liberal, makanya Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Dr. Firanda mengatakan, orang-orang liberal ini, kalau mereka mati jangan solatkan, kalau mereka salam jangan jawab. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang liberal, pernah antum dengar istilah liberal ya? JIL dulu itu, jaringan iblis laknatullah itu. Nah, jaringan Islam liberal. Mereka mengatakan Yahudi tidak kafir, ini tidak, Nasrani tidak kafir, Buddha tidak. Yang ragu, apalagi mengatakan benar ajaran Yahudi ini, benar ajaran Nasrani, yang ragu apalagi membenarkan itu kafir. Kenapa? Berarti dia mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam ayat ini mengatakan lam yakunil ladzina kafaru. Allah ponis mereka kafir. Siapa? Min ahlil kitab, ahlul kitab Yahudi Nasrani wal musyrikin, ataupun selain mereka. Diponis kafir oleh Allah, kemudian kita tidak berani memponisnya kafir, berarti kita meragukan ayat Allah SWT. Dikatakan oleh Al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala dalam kitabnya Lawami'ul Anwar, dia mengatakan siapa yang ragu terhadap berita dari Allah dan Rasulnya, kafara ijma'an, dia kafir menurut kesepakatan ulama. Baik. Jadi gimana menurut antum? Yahudi kafir atau tidak? Kafir. Nasrani? Ya. Selain mereka, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya, kafir. Jangan ragu, kafir. Baik. Ustaz, jangan bilang kafir, non muslim, kafir. Nah. Allah mengatakan seperti itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab ataupun musyrikin, lam yakun, tidak akan pernah, mumfakin, berhenti. Mumfakin ay muntahin, berhenti. Kalau dalam Al-Quran terjemahan, tidak akan pernah meninggalkan agama mereka. Ya, saya lebih memilih apa yang disebutkan dalam tafsir muntahid, berhenti. Mereka tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena ayat ini punya beberapa tafsiran. Apa maksudnya tidak akan berhenti? Apa maksudnya? Tafsiran yang pertama, mereka tidak akan pernah berhenti memuji Nabi Muhammad SAW. Sampai kapan mereka berhenti memuji beliau? Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata di sini? Rasulun minallah, seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa rasul dari Allah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mereka sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam diutus, diutus, mereka memuji-muji Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka tidak mau berhenti memuji beliau sebelum diutus. Tetapi hatta ta'tiyahumul bayyinah, ketika datang bukti itu, siapa bukti itu? Rasul. Ketika datang baru mereka berhenti, mereka caci maki beliau. Nah, kan orang-orang musyrikin Quraisy sebelum Nabi Muhammad alaihissalam berdakwah, beliau dipanggil apa di kota Mekah? As-Sadiqul Amin. Orang-orang Quraisy mengatakan ini Muhammad As-Sadiq, orang yang jujur, Al-Amin, terpercaya. Dipuji Nabi Muhammad alaihissalam di kota Mekah oleh orang Quraisy, dipuji. Tapi ketika beliau mulai mengatakan aku adalah utusan Allah, berimanlah, apa kata Abu Lahab? Tabballak, celaka engkau. Hadza lam yakunil ladzina kafaru min ahli mumfakkin. Makanya mumfakkin di sini artinya muntahin, berhenti. Berhenti apa? Di antara tafsiran ulama, berhenti muji Nabi alaihissalam. Orang-orang Yahudi, mereka tahu Nabi Muhammad alaihissalam itu akan diutus. Mereka tahu akan muncul Nabi terakhir namanya Muhammad, tetapi mereka tidak tahu dari kalangan siapa Nabi ini. Itu disebutkan dalam kitab Taurat mereka, akan muncul seorang Nabi terakhir namanya Muhammad, atau namanya Ahmad, atau namanya Mutawakkil. Dalam kitab Taurat disebut Mutawakkil Nabi alaihissalam, dalam kitab Injil disebut Ahmad. Tapi intinya akan muncul Nabi akhir zaman, atau Nabi terakhir akan muncul. Sebelum Nabi alaihissalam diutus, terjadi peperangan antara orang-orang Yahudi di kota Madinah itu dengan orang-orang penyembah berhala di kota Madinah. Terjadi peperangan sebelum Nabi alaihissalam diutus. Ada tidak Madinah di Yahudi saat itu? Ada 3 suku, Banu Qainuqa, Bani Quraizah, Banu Nadir, 3 suku. Terjadi peperangan antara Yahudi dengan para penyembah berhala di sana. Orang-orang Yahudi itu sesumbar, mereka mengatakan, awas saja, kalau datang Nabi yang terakhir, kami akan bergabung dengannya memerangi kalian. Itu kata orang Yahudi. Kami sebentar lagi ini akan datang Nabi terakhir ini, kalau dia muncul, habis kalian, kami perangi bersama Nabi itu. Wa kanu min qabli, dalam surah Al-Baqarah itu, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka orang Yahudi min qabl, sebelum datang Nabi Muhammad alaihissalam, yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, sesumbar kepada orang kafir. Orang kafir maksudnya orang musyrikin. Orang Yahudi, awas saja kalau muncul. Taib. Dipuji-puji Nabi alaihissalam. Lanjutkan ayatnya. Falamma ja'ahum, ketika Nabi itu sudah datang, ternyata dari bangsa Arab, ma'arafu, kami tidak kenal katanya. Kafaru bih, lalu mereka kafir. Ini maksudnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mumfakkin. Mereka tidak akan pernah berhenti. Tafsiran yang pertama, tidak pernah berhenti memuji Nabi alaihissalam. Sampai kapan mereka berhenti? Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bukti yang nyata itu. Siapa bukti yang nyata? Rasul. Setelah datang Nabi alaihissalam, oh, kami nggak kenal katanya. Padahal sebelum itu puji-puji. Jelas belum, Bu? Adapun tafsiran yang kedua seperti yang di dalam Al-Qur'an terjemahan, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab ataupun musyrikin, mereka semuanya tidak akan meninggalkan kekafiran mereka sampai datang Nabi alaihissalam. Ketika Nabi datang, sebagian mereka beriman, sebagian mereka tetap kafir. Sebelum beliau diutus, semua mereka tidak mau meninggalkan ajaran mereka. Tapi setelah Nabi alaihissalam diutus, sebagiannya meninggalkan ajaran mereka, ikut ajarannya Nabi alaihissalam, dan sebagiannya tetap bertahan di atas ajaran mereka. Baik. Kita lanjutkan. Sampai datang al-bayyinah. Apa arti al-bayyinah? Bukti yang jelas, yang nyata. Apa bukti yang jelas di sini? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Rasulun,
seorang rasul, seorang utusan minallahi, dari Allah, utusan Allah. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas rasul yang diutus ini apa? Yatlu, mentilawah, membacakan untuk mereka suhufan, lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Lembaran-lembaran yang suci maksudnya Al-Quran. Jadi Nabi SAW itu beliau didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti yang nyata, dan beliau datang itu untuk mentilawah. Apa arti tilawah? Membaca. Ya, cuman sebagian ulama kita menyebutkan beda antara tilawah dengan qiraah. Kalau qiraah itu baca, kalau tilawah itu membaca sambil mengikuti isinya. Kenapa? Karena tilawah itu diambil dari kata tala yatlu. Apa arti tala yatlu? Dua arti tala yatlu. Arti yang pertama membaca, arti yang kedua mengikuti. Wal qamari idza talaha, dan rembulan apabila datang mengikuti matahari. Makanya tilawah itu lebih tinggi daripada qiraah. Kalau tilawah itu membaca sambil mengikuti kandungannya. Kita ini tilawah Quran atau qiraah Quran? Ya, tanyakan sama diri kita masing-masing. Tanyakan. Ya. Mudah-mudahan kita sampai pada derajat tilawah itu. Ya. Baik. Jadi rasul dari yang diutus oleh Allah itu yatlu, dia mentilawah, dia membaca sekaligus mengikuti tentunya, mengamalkan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Nabi SAW membaca Al-Quran sekaligus mengamalkannya. Ya. Semua kebaikan yang ada dalam Al-Quran itu telah dijalankan oleh Rasul SAW. Semua larangan telah beliau tinggalkan. Kalau antum ingin melihat Al-Quran berjalan, Rasul SAW. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, Aisyah istri Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW, wahai Aisyah? Maka Aisyah bertanya balik kepada yang bertanya itu, Ana qara'tal Quran, apakah engkau tidak pernah baca Quran? Orang ini nanya bagaimana akhlak Nabi SAW. Aisyah nanya balik, apakah engkau tidak pernah baca Quran? Kata orang tersebut, tentu saya baca. Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlak beliau Quran itu. Akhlak beliau Quran itu. Ya, betul-betul tercermin Al-Quran pada diri Nabi SAW. Itu yang disebut dengan tilawah, membaca sekaligus mengikuti, mengamalkan. Ya. Adapun kalau seandainya membaca, ya, misalkan membaca ayat Al-Quran, wa'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik. Setelah itu langsung pergi ke kuburan. Ini qiraah namanya. Ayatnya mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik. Setelah itu langsung, ya, qiraah, kan tilawah. Taib, di sini dikatakan Rasul tersebut mentilawah suhufan, lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Apa maksudnya lembaran yang suci? Al-Quran. Al-Quran itu suci dilihat dari mana? Dilihat dari segala sisi. Di antaranya suci dari kesalahan. Tidak mungkin ada kesalahan dalam Al-Quran. Suci dari kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihil batilu. Al-Quran itu tidak dimasuki oleh kebatilan, min baini yadayhi wala min khalfih, dari depan, dari belakang, tidak ada kebatilan yang bisa masuk dalam Al-Quran. Tanzilun min hakimin hamid, karena Al-Quran turun dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran suci dari kesalahan. Al-Quran suci dari kontradiksi dan pertentangan. Tidak mungkin ayat Al-Quran bertentangan satu dengan yang lain, suci dari pertentangan. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mau merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, mereka benar-benar akan menemukan kontradiksi yang banyak. Kalau Al-Quran datang dari selain
Allah, akan banyak kontradiksi yang kita temukan. Pertentangan, ayat ini kok bertentangan dengan ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Kalau seandainya datang dari selain Allah. Tapi karena Al-Quran datang dari Allah, ada tidak kontradiksi? Ada tidak pertentangan? Tidak ada. Kalaupun kita melihat sepertinya ayat ini bertentangan dengan ayat ini, pasti ada penjelasannya, pasti. Cuman kita belum sempat baca itu saja. Pasti ada penjelasannya. Baik. Contoh misalkan, ayat Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, engkau tidak bisa memberikan petunjuk, engkau tidak bisa memberikan petunjuk, man ahbabta, kepada siapa yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini mengatakan engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan petunjuk. Dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini mengatakan engkau tidak bisa memberikan petunjuk. Ayat yang satu mengatakan engkau benar-benar bisa memberikan petunjuk. Bertentangan tidak? Tidak. Baca dulu penjelasan ulama. Ayat yang mengatakan engkau benar-benar bisa memberikan petunjuk, maksudnya petunjuk berupa penjelasan, yang disebut dengan hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah yang berupa penjelasan. Kan Nabi SAW menjelaskan, ini tauhid, ini syirik, ini ajaran saya, ini bukan ajaran saya. Ini namanya petunjuk, tetapi petunjuk penjelasan. Bisa tidak Nabi memberikan itu? Bisa. Ustadz-ustadz saja bisa, apalagi Nabi SAW. Ustadz-ustadz kita yang ceramah, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini riba, ini halal, itu namanya petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk penjelasan. Sedangkan ayat yang mengatakan engkau tidak bisa memberikan petunjuk, maksudnya adalah hidayatut taufik, petunjuk untuk menerima penjelasan itu. Petunjuk untuk menerima penjelasan itu. Kan kita menyampaikan ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini syirik. Pasti tidak orang yang kita sampaikan kepadanya itu pasti tidak dia terima. Pasti tidak dia terima? Belum tentu. Nah, masalah dia nerima atau tidak, itu yang disebut dengan hidayatut taufik, dan hanya Allah yang bisa memberikan itu. Baik. Jadi Al-Quran itu suhufan mutahharah, suci dari pertentangan. Kemudian suci dari perubahan. Tidak mungkin ada perubahan dalam Al-Quran. Kitab Taurat sudah ada perubahan di dalamnya. Kitab Injil yang sekarang sudah ada perubahan dalamnya. Al-Quran suci dari perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaganya, sehingga tidak mungkin ada perubahan dalam Al-Quran. Intinya Al-Quran ini suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Maka sucikanlah ia. Hormatin Al-Quran ini. Ya. Jangan diletakkan di sembarang tempat. Ya. Ini lembaran yang suci. Lanjut. Jadi bukti yang nyata itu adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah, yatlu, yang dia mentilawah, membaca suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah. Fiha, di dalam lembaran-lembaran yang suci itu, kutubun, ada kitab-kitab, qayyimah. Qayyimah artinya yang lurus, yang adil. Di dalam lembaran-lembaran yang suci itu kutubun. Apa arti kutubun? Kitab-kitab. Makanya Imam Qurtubi mengatakan, kok bisa lembaran isinya kitab? Yang ada kitab isinya lembaran. Betul tidak? Ini kitab tafsir, lembaran. Ini lembaran isinya kitab. Paham tidak antum? Paham antum? Ini kitab tafsir. Antum lihat banyak sekali lembarannya kitab tafsir ini. Tetapi yang ini lembaran isinya kutubun, kitab-kitab.
Apa maksudnya kitab-kitab di sini? Al-Qurtubi mengatakan maksudnya ahkam, hukum-hukum. Kutubun. Di Al-Quran terjemahan itu diterjemahkan kitab-kitab. Sebenarnya maksudnya adalah hukum-hukum. Ya, hukum-hukum. Karena kutub itu diambil dari kata kataba. Kataba itu diantara artinya hakama, menghukumi. Jadi lembaran-lembaran yang suci itu isinya kutubun, hukum-hukum. Bagaimana hukum-hukumnya? Qayyimatun. Qayyimah, lurus, adilatun, adil. Itu dia hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran itu lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ayat pertama dalam surah Al-Kahfi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW Alkitab, yaitu Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan ada kebengkokan sedikit pun dalam Al-Quran itu. Lurus. Hukum Al-Quran lurus, gak ada yang bengkok. Makanya orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran akan dibawa menuju jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan aqwam yang paling lurus. Paling lurus. Siapa yang menempuh jalan selain Al-Quran pasti bengkok. Pasti bengkok. Ya. Al-Quran lurus, qayyimah. Hukum-hukum dalamnya lurus. Kemudian hukum-hukum di dalamnya adilah, adil. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Ya. Dalam masalah warisan, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan. Adil tidak itu? Beneran. Adil tidak itu? Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Adil tidak? Adil, itu hukum Quran, adil. Iya. Karena ingat jemaah sekalian, ingat tidak semua yang sama itu adil. Tidak semua yang sama itu adil. Kadang apa arti adil dalam bahasa Arab? Kalau kita itu repotnya kita itu mengartikan adil itu sama rata. Itu masalahnya. Makanya Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda itu mengingatkan dalam kitab beliau Syarhu Kitabil Jami'. Beliau mengingatkan, usahakan untuk memahami istilah agama itu dengan pemahaman yang benar. Contoh, silaturrahim. Di negara kita apa yang dimaksud silaturrahim? Ngunjungin. Antum dari mana? Saya baru pulang dari rumah teman saya. Ngapain? Silaturahim. Silaturahim tidak itu? Bukan silaturahim. Yang namanya silaturahim adalah menjalin hubungan dengan keluarga yang ada hubungan rahim dengan kita. Ya. Baik. Terus kalau tidak ada hubungan rahim, apa namanya? Ziarah, kunjungan. Ada salah seorang jamaah bilang, Ustadz, setahu saya ziarah itu ziarah kubur, katanya. Nah, ini repot. Pahamin istilah agama ini dengan benar. Pahamin dia. Termasuk adil. Di negara kita yang disebut adil itu sama rata. Tidak. Yang namanya adil, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wadu'u syai' fi maudi'ihi, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Meskipun tidak sama, tepat. Sering tiang sampaikan, kalau antum punya 2 anak, yang satu kuliah, yang satu TK, antum samakan uang jajannya sama-sama 10.000, adil tidak ini? Ini kuliah. Ya. Yang kuliah minta, kasih 100.000 Pak, katanya. Adik kamu saja 10.000, adil. Letakkan tepat pada tempatnya. Yang kuliah banyak kebutuhannya, berikan dia sesuai dengan kebutuhannya. Taib. Hukum Al-Quran ini qayyimah, lurus sekaligus adil. Nah, ini yang tidak dipahami oleh mereka yang berusaha untuk menentang hukum Allah. Mereka mengatakan, sudah, samakan saja warisan laki dan perempuan supaya adil. Sudah,
Sebagaimana suami bisa mengucapkan cerai, istri juga bisa mengucapkan cerai supaya adil, kata mereka. Ya, enggak bisa. Hukum Al-Quran itu yang adil, ikhwah. Hukum Al-Quran itu yang adil. Dan adil itu bukan artinya sama rata. Adil itu artinya meletakkan tepat pada tempatnya. Itu adil. Makanya dikatakan tauhid adalah keadilan yang paling adil. Kenapa? Karena kita meletakkan ibadah itu pada tempatnya. Kita berikan yaitu kepada Allah SWT. Dan syirik dikatakan kezaliman yang paling zalim, lawan dari adil. Kenapa? Kita meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Baik. Hadza wa fiha, dalam lembaran-lembaran yang suci tersebut, kutubun, ada kutub. Apa arti kutub di sini? Hukum-hukum qayyimah. Qayyimah ay mustaqimah, yang lurus, mu'tadilah, yang adil. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Kemudian Allah mengatakan, wa ma tafarraqa, dan tidaklah berpecah belah. Tidaklah berpecah belah. Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab. Siapa mereka? Yahudi Nasrani. Tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberikan kitab, illa, kecuali, mim ba'di, setelah, ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang bukti yang nyata, yang jelas itu kepada mereka. Ya. Apa yang dimaksud bukti yang nyata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Tidaklah ahlul kitab berpecah belah kecuali setelah datang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam datang, orang-orang ahlul kitab ini terbagi dua. Ada yang beriman kepada beliau dan ada yang tetap di atas kekufurannya. Dan ini bukan hanya berlaku kepada ahlul kitab. Ini akan berlaku sampai hari kiamat. Kalau kebenaran datang ke sebuah tempat, maka pasti ada di tempat itu ada orang yang menerima kebenaran tersebut dan ada yang menolak. Ini pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan tentang dakwah para nabi, para rasul. Setiap nabi, setiap rasul itu dakwah mereka dimulai dengan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Rasul itu mendakwahkan, ayo ibadah hanya kepada Allah, tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Lanjutkan ayatnya. Ketika para rasul itu berdakwah tentang tauhid, faminhum man hadallah. Di antara orang-orang yang mereka dakwahi, man hadallah, ada yang Allah berikan hidayah, menerima. Wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah, dan di antara mereka ada yang tetap di atas kesesatan. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Iya. Makanya kalau ada orang mengatakan dakwah ini memecah belah, bukan memecah belah. Bukan memecah belah, ya. Tetapi dakwah ini memisah antara yang berhak dapat hidayah dengan yang tidak berhak dapat hidayah. Akan selalu seperti itu. Allah yang mengatakan, faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah. Yang Allah berikan hidayah, silahkan puji Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah, dan di antara mereka ada yang haqqat itu pantas, layak untuk sesat. Dan yang mengetahui pantas dan layak sesat, pantas dan layak dapat hidayah itu siapa? Allah. Makanya para ulama mengatakan, kenapa hidayah taufik itu tidak bisa dipegang oleh manusia? Hidayah, petunjuk untuk membuat orang menerima. Ya. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena Allah yang tahu siapa yang berhak dapat. Kalau seandainya kita bisa pegang hidayah taufik ini, misalkan tiang pegang, tiang akan berikan kepada yang tiang sukai saja. Ya. Kenapa antum tidak berikan kayak itu? Itu lawan bisnis saya tuh. Ya, lawan bisnis saya. Dia tutup dulu bisnisnya baru saya kasih.
akan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa yang itu antum tidak kasih? Oh, dia miskin. Miskin. Ini yang kaya-kaya aja saya kasih. Kalau kita yang pegang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahu siapa yang Allah akan berikan dan siapa yang haqqat alaihimuddolah, yang pantas dapat hidayah. Ya. Taib. Hadza huwa. Akan selalu seperti ini ya. Manusia terbagi menjadi dua. Itu ketika kebenaran datang. Akan selalu seperti itu. Dan antum jangan heran. Ya. Karena memang manusia itu akan ada yang dapat hidayah dan akan ada yang tidak dapat hidayah. Selalu seperti itu. Nah, ini dia. Ya, maka sekali lagi ketika kita mengetahui tentang ini, kita akan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bicara pantas-pantasan, ya, mungkin kita merasa tidak pantas, tapi Allah pilih. Kenapa kok dia tidak dapat? Padahal dia itu keluarganya itu orang-orang hebat, orang-orang berilmu keluarganya. Ya, Allah memandangnya tidak pantas meskipun kita menganggapnya sangat pantas. Makanya kita bersyukur. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma antum fi ahli syirki," kalian orang-orang yang bertauhid, kalian orang-orang yang bertauhid. Dalam riwayat Imam Muslim, kalian orang-orang yang bertauhid, jika dibandingkan dengan orang-orang yang berbuat syirik, kalian ini perumpamaannya kasya'ratil bayda, seperti satu bulu yang berwarna putih, fi jildi thawril aswad, di tubuh sapi yang berwarna hitam. Antum bisa bayangkan, ada sapi semua bulunya hitam, hanya satu yang putih. Putih yang satu itu adalah orang-orang yang bertauhid. Sedangkan yang hitam semuanya itu orang-orang yang berbuat syirik. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika daurah beliau mengatakan, antum tahukah antum kenapa antum bisa menjadi satu bulu yang putih itu? Di tengah bulu-bulu yang hitam itu, antum tahu kenapa bisa jadi yang satu yang putih itu? Bukan karena antum itu kaya. Karena kalau kita berbicara kaya, Qarun lebih pantas untuk menjadi bulu yang putih itu. Bukan karena kita pinter. Kalau kita bicara pinter, Haman, menterinya Fir'aun yang membangun piramida itu lebih pantas untuk jadi bulu yang putih. Kalau kita berbicara nasab, garis keturunan, maka anaknya Nabi Nuh, ayahnya Nabi Ibrahim, paman-pamannya Nabi Muhammad alaihissalam, Abu Lahab, ya, dan yang lainnya itu lebih pantas jadi bulu yang putih. Kalau kita bicara asal. Lalu kenapa kok kita bisa? Allah yang berkehendak. Sehingga kita akan bersyukur. Ya. Urusan hidayah ini nggak ada urusan orang dalam, nggak ada. Urusan hidayah nggak ada urusan orang dalam. Ya. Siapa lebih dalam ya, daripada Nabi Muhammad alaihissalam? Tapi paman beliau Abu Thalib tidak dapat hidayah. Paman beliau Abu Lahab tidak dapat hidayah. Ya, baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan, belum selesai kita dari pembahasan surah ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada satu pertanyaan dari jamaah yang mengikuti kita. Bagaimana caranya kita bisa selalu istiqamah di atas hidayah sunnah ini hingga diwafatkan? Banyak cara yang disebutkan oleh para ulama, ya banyak cara, tetapi yang sebutkan sebagian saja. Di antara yang pertama ilmu, terus tuntut ilmu. Kemudian ilmu yang dituntut itu amalkan dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi." Seandainya mereka mengamalkan ilmu yang disampaikan kepada mereka. Apa yang dinasehatkan kepada mereka? Yang dinasehatkan, mengamalkan nasihat, mengamalkan ilmu. Lakana khairan lahum, niscaya itu akan lebih baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan akan lebih mengokohkan mereka. Ilmu dan amal. Ini, tuntut ilmu, amalkan. Kemudian Allah juga sebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah Muhammad, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw, orang-orang yang ihtadaw.
Ihtadau itu apa arti ihtadau? Yang dulu pernah mendengarkan langsung dari Ustadzuna rahimahullah, Ustadz Fauzi Athhar. Ihtadau di sini maksudnya mendapatkan hidayah dan mengamalkan hidayah yang sudah didapatkan. Walladzina ihtadau, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan dia mengamalkannya, zadahum huda, Allah tambahkan kepadanya petunjuk itu. Allah tambahkan kepadanya hidayah itu. Ilmu amalkan, ilmu amalkan. Kemudian diantaranya juga cari teman yang baik, ya, yang setiap kali kita akan melenceng dia ingatkan. Kalau antum bertemu dengan teman yang seperti ini, maka pegang dia. Jangan hanya gara-gara urusan bisnis kemudian pisah, ya, pegang dia. Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, hayya Allahu lahu waziran salihah, maka Allah akan persiapkan untuknya wazir. Wazir itu menteri, ya, menteri yang selalu menemani, teman yang salihah, yang saleh. Ya, kalau Allah inginkan kita kebaikan, ya, setiap kali kita ini diingatkan, ya. Baik, banyak cara, tetapi cara yang paling inti adalah doa. Doa. Karena hati kita ini di mana? Di antara dua jari dari jari-jari Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, yuqallibuha kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sebagaimana Allah kehendaki. Untuk membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW, ataupun disebut dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami, jangan engkau selewengkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Karena ada yang menyimpang setelah dapat hidayah, ada. Maka tolong ya Allah, jangan. Nabi SAW mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang selalu membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Banyak sebab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, ada yang mau tanyakan? Silakan. Tadi dijelaskan Ustaz terkait dengan sembelihan Yahudi dan Nasrani itu yang halal bagi kita. Sedangkan bahwa sembelihan tanpa menyebut nama Allah diharapkan. Yeah. Yang pertama yang harus dipahami, sembelihan ahlul kitab yang halal itu adalah yang kita tidak tahu cara menyembelihnya. Yang kita tidak tahu. Kalau kita tahu cara dia menyembelihnya, dia sebut nama Tuhannya ketika menyembelih, maka ini tidak boleh. Jangankan ahlul kitab, orang Islam sendiri, kalau dia menyembelih dan kita dengar dia menyebut nama walinya ketika menyembelih, sah atau tidak? Orang Islam sendiri. Baik. Yang kita tidak tahu. Nah, yang kita tidak tahu itu kembalikan ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Boleh. Itu hukum asalnya, boleh, kembalikan dia. Ustaz, tapi kayaknya mereka kayaknya, jangan pakai kayaknya. Ya. Di sini kita tidak pakai kayaknya. Kalau antum sudah yakin antum lihat dia nyembelih itu bukan nyembelih, bahkan disetrum caranya. Sapi disetrum, ini tidak halal. Jangankan dia, orang Islam sendiri kalau nyetrum caranya, halal tidak? Tidak. Ini ketika kita tidak tahu, kita tidak lihat, kita tidak ini, kembalikan dia ke hukum asal. Yaitu apa? Halal. Baik. Sebagian mengatakan apa? Sebagian mengatakan kalau orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik musyrik, orang-orang musyrikin, itu tidak halal sembelihannya. Kan sekarang Yahudi juga sekarang berbuat syirik. Hah? Yahudi berbuat syirik atau tidak? Syirik. Ya. Nasrani syirik. Berarti tidak halal lagi. Tetap halal. Karena yang dihukumi adalah agama dia, Yahudi Nasrani itu. Di zaman Nabi SAW, orang Nasrani itu, di zaman Nabi SAW, orang Nasrani di zaman beliau itu
Ada tidak mengatakan Nabi Isa itu anak Allah? Ada tidak? Ada. Orang Yahudi di zaman Nabi SAW mengatakan Uzair anak Allah tidak? Iya. Orang Nasrani, orang Yahudi itu mereka berbuat syirik di zaman Nabi SAW. Tapi tetap Allah turunkan ayat ini dalam Al-Quran. Tetap. Apa ayatnya? Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanya Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, Syekh Shalih Fauzan mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani, Allah tahu mereka akan jatuh dalam kesyirikan, tapi tetap Allah turunkan ayat ini. Tetap. Ya. Sama seperti boleh tidak kita tidak puasa Ramadan ketika musafir? Boleh tidak? Meskipun kita mampu untuk puasa, boleh tidak puasa saat musafir? Ustadz, itu kan musafir zaman dulu pakai onta, sekarang pesawat musafirnya. Allah tahu tidak akan ada pesawat. Kenapa Allah turunkan ayatnya? Tetap Allah turunkan. Taib. Kenapa? Karena hukum ini tetap berjalan. Hadza huwa wallahu taala a'lam wa a'lam. Taib. Sudah tidak ada? Silakan. Ya. Yang membaca ayat Al-Quran dengan halangan yang indah, sehingga kadang kita di kalangan ketika baca imam kedengaran kita menjelaskan suaranya kita pakai imam yang bagus kan, sehingga muncul statement bisa aja walaupun baca dia terus dia benar bacaannya, ada aliran bacanya bagus, kalau mungkin salah. Nah ini pertanyaannya, mungkin tidak setan itu bermain di belakang orang yang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran kalau orang. Mungkin tidak syaitan itu bermain di belakang orang yang membaca Al-Quran. Dia juga bisa bermain kepada orang yang baca. Ya. Orang baca. Makanya para ulama itu membahas adab membaca Al-Quran. Yang pertama itu ikhlas. Ikhlas. Kalau ada orang membaca Al-Quran niatnya untuk pamer ria, itu permainan siapa? Syaitan. Permainan syaitan. Ya. Jadi sangat mungkin. Makanya kita disuruh untuk isti'adzah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kalau ingin membaca Al-Quran, minta perlindungan kepada Allah SWT. Karena syaitan ini setiap saat berusaha untuk menghancurkan ibadah kita, termasuk ibadah membaca Quran. Ya, kita yang baca pun digoda, yang mendengar juga digoda. Orang sedang baca Quran, kita yang mendengar digoda. Apa godaannya? Tahu tidak? Dia ria itu. Kalau tadi kita yang baca yang ria, sekarang yang dengar itu nuduh dia. Seperti kasusnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, Allah menghukum saya tidak bisa bangun salat tahajud 6 bulan, saya tidak bisa bangun salat tahajud. Bidzambin adznabtuhu, gara-gara satu dosa. Apa itu? Ra'aitu rajulan yabki fis shalah. Saya melihat seorang laki-laki menangis ketika salat. Fakultu fi nafsi, langsung muncul dalam hati saya, hadza mura'in, riya itu. Riya itu. Syaitan terus menggoda. Jadi bisa saja yang membaca digoda, ya. Maka terus minta perlindungan kepada Allah. Yang mendengar digoda. Kadang bentuk godaannya itu adalah menghukumi. Kalau suaranya tidak bagus, ya salah bacaannya. Ya, bacaan Al-Quran itu benar tidaknya itu tidak dikaitkan dengan suara. Tidak dikaitkan dengan suara. Yang tiang maksud dengan suara itu tidak dikaitkan dengan merdu atau tidak. Tidak. Tapi benar atau tidaknya dikaitkan dengan hukum tajwid, hukum tajwid. Ya. Bahkan pernah kita sampaikan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala dalam kitab beliau Syarhu Akhlaqi Hamalatil Quran, syarah tentang akhlak para penghafal Quran.
Beliau menjelaskan di sana apa hukumnya mengagolkan bacaan Quran. Agol bahasa tiang. Apa bahasa antum? Agol. Melagukan. Apa hukumnya? Kata beliau terbagi dua. Yang pertama, ada orang yang memang mudah sekali dia, tanpa ada takallub, tidak perlu dia berlebihan, asal dia dengar langsung bisa. Kan ada orang seperti burung beo, semuanya bisa dia tiru. Saya pernah melihat di YouTube itu, ada seorang dia bisa mengikuti bacaan 26 qori. Imam ini pelak, tanpa dia harus takallub, langsung disuruh baca pakai ini, langsung berubah. Baca pakai ini, langsung berubah. Ya, baik. Yang seperti ini silahkan. Tetapi kalau takallub, kalau memaksa diri, dia nggak bisa ngikutin, tapi dia paksa dirinya, maka ini dicela oleh para ulama salaf. Dicela. Beliau berdalil dengan sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Abu Musa itu pernah membaca Al-Quran dalam salat tahajud. Kemudian didengar oleh Nabi SAW bacaan Al-Qurannya, indah sekali. Besok subuhnya Nabi SAW mengatakan, engkau sudah diberikan oleh Allah itu seruling di antara seruling Nabi Daud. Maksudnya bacaanmu indah sekali, suaramu merdu sekali. Kata dia, ya Rasulullah, antum dengar bacaan saya tadi malam? Iya, kalau saya tahu saya panjangkan. Itu kata dia. Apa kata Syekh Abdul Razak? Ketika Abu Musa sudah mendapatkan pujian seperti itu dari Nabi SAW, suaramu merdu, agolmu bagus, tidak ada satu sahabat pun yang datang kepada Abu Musa mengatakan, ajar kita beragol dulu. Gak ada. Gak ada seorang pun sahabat yang datang belajar agol kepada Abu Musa. Seandainya itu disyariatkan, maka sahabat akan bondong-bondong belajar agol. Kenapa? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau sebuah perbuatan itu baik, para salaf selalu terdepan. Ya itu dia, bisa saja. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Tapi sepertinya ini dia ya, apa yang bisa kita sampaikan. Yang maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.